Salam cinta dan cahaya. Senang sekali saya, Yvonne Sutrisna, dapat kembali menjumpai sahabat Kriya Yoga Nusantara. Kali ini saya akan membahas 4 cabang akhir dari Astanga Yoga Patanjali. Di video saya yang lalu, saya sudah membabarkan tentang Astanga Yoga Patanjali, yaitu 8 cabang yoga yang ada di dalam Yoga Sutra yang disampaikan oleh Maharishi Patanjali. Maharishi Patanjali adalah seorang suci India kuno yang diperkirakan hidup pada abad kedua sebelum Masehi. Banyak sekali karya-karya kitab-kitab suci kuno yang telah dihasilkan oleh beliau. Salah satunya tentunya adalah Yoga Sutra, di mana di dalamnya terdapat Astanga Yoga, atau dalam bahasa Sanskerta artinya adalah 8 cabang yoga. Yoga sendiri dalam bahasa Sanskerta dari akar kata yuj atau union yang berarti penyatuan, yaitu penyatuan dengan sang diri sejati, penyatuan dengan sang jiwa, penyatuan dengan semesta, penyatuan dengan keseluruhan. Ketika tetesan air akhirnya menyatu dengan samudra. Itulah yoga. Pada video yang lalu saya sudah membabarkan mulai dari yama, niyama, di mana ada 5 poin dari yama, dan juga ada 5 poin dari niyama. Kemudian sesudahnya tentunya ada asana, ada pranayama, dan ada pratyahara, dharana, dhyana, dan samadhi. Keempat yang pertama yang tadi saya sebutkan, yama, niyama, asana, pranayama, itu juga disebut sebagai yoga eksternal. Artinya adalah laku fisik, upaya yoga yang kita lakukan secara fisik. Sedangkan 4 yoga selanjutnya atau 4 cabang selanjutnya yaitu pratyahara, dharana, dhyana, dan samadhi juga disebut sebagai yoga internal. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas 4 yang terakhir atau yoga internal, yaitu mulai dari pratyahara, dharana, dhyana, dan samadhi. Untuk 4 yang eksternal bisa teman-teman saksikan pada video sebelumnya. Saya sudah babarkan tentang yama, niyama, kemudian juga asana dan pranayama. Di yama tentunya ada 5 poin ya, semuanya sudah disampaikan pada video sebelumnya. Begitupun juga dengan niyama, ada 5 poin sudah saya sampaikan pada video sebelumnya. Dan yang juga penting, Astanga Yoga Patanjali ini harus dibedakan atau tidak dibingungkan dengan Astanga Vinyasa Yoga. Kalau Astanga Yoga Patanjali berasal dari Yoga Sutra yang disampaikan oleh Patanjali. Sedangkan untuk Astanga Vinyasa Yoga adalah rangkaian sequence asana atau postur-postur yoga yang dipopulerkan oleh K. Pattabhi Jois pada abad ke-20 Masehi. Jadi untuk Astanga Yoga Patanjali disampaikan oleh Maharishi Patanjali sendiri melalui Yoga Sutranya, di mana beliau diperkirakan hidup pada abad kedua sebelum Masehi. Sedangkan Astanga Vinyasa Yoga yang merupakan serangkaian sequence postur yoga dipopulerkan oleh K. Pattabhi Jois pada abad ke-20 Masehi. Baik, sekarang kita akan mulai membahas dari pratyahara. Pratyahara adalah cabang ke-5 dari Astanga Yoga Patanjali. Pratyahara sendiri artinya adalah withdrawal of senses. Jadi bagaimana kita menarik kesadaran kita dari indera-indera. Kita tahu indera-indera ada penglihatan tentunya, ada indera penciuman, pengecap, pendengaran, perasa, dan sebagainya. Salah satu contoh teknik withdrawal dari indera-indera ini sebenarnya dapat
dilihat dari teknik Jyoti Mudra atau teknik Yoni Mudra. Teknik untuk menutup lubang-lubang kehidupan yang juga kami ajarkan pada KYN 1 dan juga KYN level 2. Bagaimana kita belajar menutup indera-indera kehidupan, lubang-lubang kehidupan kita tutup untuk melihat cahaya kesejatian yang ada di dalam diri, atau melihat mata spiritual yang ada di dalam diri. Itu adalah contoh gambaran menutup indera-indera kehidupan, menutup hubungan kita dengan dunia luar yang biasanya dihubungkan oleh indera-indera kita. Kita bisa melihat contohnya salah satunya pada teknik Jyoti Mudra atau Yoni Mudra. Tetapi dalam aplikasi di kehidupan, pratyahara ini tentunya bagaimana kita belajar mulai melihat ke dalam diri, melihat kesejatian, keilahian yang ada di dalam diri. Bisa juga dengan kesadaran yang dalam bahwa tubuh manusia itu berlapis-lapis. Kita tahu di dalam ajaran Vedanta ada lapisan tubuh fisik atau juga yang disebut dengan ana, maya, kosa. Kemudian juga ada lapisan eteris yang disebut prana, maya, kosa, di mana di dalamnya terdapat nadi, cakra, kundalini, dan sebagainya. Kemudian ada lagi lapisan astral yang disebut dengan mano, maya, kosa. Kemudian ada lapisan mental yaitu vijja, nana, maya, kosa, dan ada lapisan kausal yang disebut dengan ananda, maya, kosa. Kita tahu lapisan-lapisan tubuh. Yang pertama tentunya ada lapisan tubuh fisik atau yang di dalam ajaran Vedanta disebut dengan ana, maya, kosa. Kemudian ada lapisan eteris atau juga yang disebut dengan prana, maya, kosa, di mana di dalamnya terdapat nadi, cakra, kundalini, energi, dan sebagainya. Kemudian juga tentunya ada lapisan astral yang juga disebut dengan mano, maya, kosa. Selanjutnya ada lapisan mental, tempat intelektualitas kita berada, yang juga disebut dengan vijja, nana, maya, kosa. Dan kemudian tentunya ada lapisan kausal atau tempat alam sang jiwa atau sang diri sejati, atau alam kebahagiaan, kesejatian kita. Tempat sang cahaya berada yang disebut dengan ananda, maya, kosa. Ini adalah penting dalam latihan pratyahara untuk menyadari lapisan-lapisan tubuh ini, bagaimana kita menyelami lapis demi lapis, semakin masuk ke dalam diri kita, tentunya semakin dalam lagi masuk ke dalam ananda, maya, kosa. Alam kebahagiaan, kesejatian, tempat sang diri sejati berada. Kemudian dari pratyahara kita mulai belajar masuk ke dalam dharana. Ketika kita sudah tidak terganggu lagi dengan indera-indera, dengan panca indera, ketika pandangan kita sudah tidak hanya melulu keluar, tidak hanya melihat yang eksternal, tapi sudah mulai melihat ke dalam diri, hal-hal yang internal, cahaya di dalam diri, maka kita mulai dapat melatih cabang berikutnya atau cabang keenam, yaitu dharana. Dharana adalah tentang fokus, konsentrasi ke dalam satu titik di dalam meditasi. Ketika pikiran-pikiran tentang dunia luar sudah kita taklukkan di dalam pratyahara, kita bisa mulai belajar memasuki dharana. Dharana adalah meditasi dengan memandang objek tertentu. Dharana dapat dilatih biasanya di Kriya Yoga Nusantara, ada teknik salah satunya mungkin api suci Shambhala. Bisa juga kita melatih objek dengan visualisasi cahaya, misalnya cahaya dengan warna violet, warna emas, warna perak, atau cahaya-cahaya dengan warna-warna yang lain, dengan spektrum warna yang lain. Atau bisa juga kita melatih dharana dengan menvisualisasikan pada cakra yang ada di prana, maya, kosa, yang ada di tubuh eteris tadi,
Atau bisa juga kita mulai memperhatikan nafas, bagaimana kita konsentrasi terhadap nafas. Atau dharana bisa juga kita latih dengan mantra ya. Kita bisa juga fokus konsentrasi dengan mantra, misalnya mantra Om dan sebagainya. Jadi konsentrasi atau fokus terhadap satu objek di dalam dharana atau cabang keenam di dalam Astanga Yoga Patanjali ini bisa dengan mempergunakan objek apapun, mulai dari visualisasi warna atau mungkin cakra atau mungkin jalur tubuh seperti di Kriya Pranayama, di Kriya Yoga Nusantara. Kita juga fokus konsentrasi dengan objek susumna nadi, misalnya tulang punggung, atau mungkin ada juga teknik-teknik bagaimana kita fokus ke mata ketiga. Di Jyoti Mudra juga kita belajar fokus ke mata ketiga, atau seperti Sambhavi Mudra, kita fokus pada titik di antara kedua alis atau lebih sedikit ke atas di Kutasta Caitanya, seperti misalnya pada gambaran Babaji, seperti itu. Bisa juga kita fokus pada objek-objek lain, seperti misalnya juga pada mantra, japa mantra, kita bisa konsentrasi kepada sebuah mantra tertentu. Atau pada dharana kita juga bisa fokus pada gambar guru suci misalnya, pada gambaran Maha Avatar Babaji, atau pada gambaran para Ascended Masters yang lain, atau pada gambaran guru suci yang lainnya. Jadi banyak sekali objek-objek yang dapat kita pakai untuk dharana, untuk mulai menfokuskan pikiran kita yang tadinya pikiran kita mungkin seperti monkey mind, banyak sekali hal di dalam pikiran kita. Sekarang kita belajar fokus kepada satu titik saja, satu hal saja, atau satu objek saja. Itu adalah dharana. Kemudian ketika dharana kita semakin mantap, semakin matang, akhirnya secara otomatis kita akan masuk ke dhyana. Dhyana adalah meditasi tanpa objek. Atau bisa juga kita mulai menyatu dengan objek tersebut. Penyatuan antara yang bermeditasi dan objek yang dimeditasikannya mulai terjadi. Itu adalah dhyana. Dhyana sendiri dari bahasa Sanskerta, dhyan akar katanya. Dhyan ini akhirnya di Cina menjadi Chan dan kemudian di Jepang menjadi Zen. Asalnya dalam bahasa Sanskerta adalah dhyana yang artinya kontemplasi atau meditasi. Atau jika di dalam cabang Yoga Patanjali, 8 cabang Yoga Patanjali, kita masuk ke cabang yang ke-7. Dhyana ini dapat diartikan meditasi tanpa objek, atau ketika objek akhirnya menyatu dengan sang meditator. Adi Shankara sendiri memberikan pandangannya terhadap dharana dan dhyana, atau perbedaan antara dharana dan dhyana. Ketika dalam dharana kita memeditasikan objek matahari, di dalam dharana kita masih dapat melihat matahari, orbitnya, terangnya, cahayanya. Kita masih dapat memikirkan hal-hal tersebut seputar matahari. Tetapi dalam dhyana kita hanya fokus hanya kepada matahari itu sendiri. Semua pemikiran-pemikiran seperti pada dharana, orbitnya, cahayanya, terangnya sudah terjatuhkan. Hanya ada matahari, hanya fokus kepada objek itu sendiri sampai pada akhirnya penyatuan antara sang meditator dengan objek yang dimeditasikannya terjadi. Itu adalah dhyana. Jadi dhyana ini bisa dikatakan sebenarnya adalah kelanjutan dari dharana. Ketika kita semakin dalam melakukan dharana kita, berlatih dharana, fokus kepada satu objek, lambat laun, lama kelamaan, seiring dengan berjalannya waktu, kita akan masuk ke dalam dhyana. Seperti misalnya ketika kita berlatih Kriya Pranayama, salah satu teknik yang ada di Kriya Yoga Nusantara, itu di dalam tekniknya sudah terdapat pratyahara tentunya dengan kita berlatih
kriya pranayama atau jyoti mudra, itu kita sudah membuat withdrawal atau penarikan dengan dunia luar. Kita sudah menutup pintu indera-indera kita dan masuk ke dalam diri. Tentunya juga di dalamnya akan ada dharana karena kita ada konsentrasi dengan pusat-pusat energi tubuh, ada cakra-cakra yang kita konsentrasikan, tulang punggung, juga ada japa mantra Om juga kita lakukan. Dan sebenarnya di dalamnya juga sudah ada pranayama ya, atau cabang keempat dari Astanga Yoga Patanjali ini. Dan pada akhirnya ketika kita sudah dalam melakukan meditasi Jyoti Mudra, Yoni Mudra, atau juga misalnya kriya pranayama, lambat laun kita akan masuk ke dalam dhyana. Ketika objek-objek terlampaui. Ketika kita akhirnya menyatu dengan objek yang kita meditasikan. Dan hanya menunggu waktu saja ketika dhyana kita sudah matang pun akhirnya kita dapat mencicipi samadhi. Samadhi adalah cabang ke-8 dari Astanga Yoga Patanjali. Samadhi ini adalah kilasan dari pencerahan. Ketika kita sudah masuk ke dalam samadhi, dan samadhi kita menjadi semakin panjang, semakin permanen, pasti pencerahan spiritual akan terjadi. Banyak sekali pertanyaan tentang samadhi ini. Apakah samadhi? Samadhi adalah kebahagiaan tertinggi. Samadhi adalah blissful, ketenangan, kebahagiaan yang tidak memiliki lawan. Biasanya kalau kita bicara bahagia akan ada sedih, ya kan? Ada senang, sedih, bahagia, juga ada menderita. Tetapi kalau dalam samadhi, kebahagiaan yang dimaksudkan atau blissful yang dimaksudkan adalah kebahagiaan sejati yang ada di dalam diri, kedamaian sejati yang ada di dalam diri yang tidak memiliki lawan, kebahagiaan sejati yang langgeng yang akan selamanya ada. Dan sebenarnya samadhi ini bukan hal yang asing karena dia sudah ada di dalam diri kita. Kita pun sudah sering mendapatkan kilasan-kilasan dari samadhi, tetapi mungkin kita tidak menyadarinya. Terutama para meditator sudah sering mendapatkan glimpse atau kilasan dari samadhi ini tentunya. Hanya saja sekarang bagaimana kita berlatih untuk memperpanjang samadhi kita ini. Samadhi juga sebenarnya identik dengan brainwave atau gelombang otak. Kita tahu sudah diteliti secara ilmiah gelombang-gelombang otak manusia mulai dari beta. Beta adalah ketika kita terjaga dalam kehidupan sehari-hari, kita bekerja, gelombang jaga itu adalah gelombang beta. Kemudian ketika kita pulang kerja, mulai rileks sedikit, mulai santai, kita mulai masuk ke dalam gelombang alfa. Semakin dalam lagi ada lagi alfa dalam. Kemudian ketika kita berada dalam deep meditation atau meditasi yang dalam, kita masuk ke dalam gelombang yang dinamakan theta. Theta brainwave itu adalah deep meditation. Sedangkan ketika kita tidur pulas pada malam hari, kita masuk ke dalam gelombang delta. Nah, samadhi ini sebenarnya kisarannya antara alfa dalam sampai ke theta, bahkan sampai ke delta. Jadi gelombang-gelombang otak ini sehari-hari atau samadhi sudah kita rasakan kilasannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Hanya saja mungkin kita tidak menyadarinya. Samadhi ini dapat digambarkan dengan kebahagiaan ketika kita tidak menginginkan sesuatu yang lainnya lagi. Samadhi dapat digambarkan seperti cahaya matahari yang tidak mengizinkan kegelapan untuk berada di dalamnya. Atau kebahagiaan yang tidak terputus. Kebahagiaan yang tidak menyisakan kesedihan atau kepedihan atau penderitaan lagi di dalamnya. Samadhi adalah kepuasan di dalam diri kita sendiri, keteguhan di dalam diri kita sendiri. Ketika kita tidak membutuhkan lagi apapun hal selain di dalam diri kita sendiri. Kebahagiaan yang lahir dari dalam diri kita sendiri. Itu adalah samadhi yang sebenarnya sudah ada di dalam, bisa kita capai. Samadhi atau pencerahan adalah kealamian kita sendiri.
justru sesuatu yang bukan samadhi, bukan pencerahan, adalah sesuatu yang hal-hal yang asing dari diri kita. Jadi untuk dapat mencicipi samadhi atau pencerahan, sebenarnya kita hanya cukup melepas atribut-atribut luaran yang bukan kesejatian kita saja. Baiklah, itulah penjelasan saya tentang 4 cabang Astanga Yoga Patanjali, atau juga yang kita sebut sebagai 4 cabang internal, mulai dari Pratyahara, Dharana, Dhyana, sampai ke Samadhi, cabang yoga yang lebih mendalam lagi. Semoga latihan-latihan meditasi kita, sadhana-sadhana kita akhirnya bisa membawa kita kepada kebahagiaan samadhi, kepada pencerahan yang sempurna. Semoga latihan-latihan kita selalu dapat konstan, tahap demi tahap, sesuai dengan Astanga Yoga Patanjali. Semoga yama dan niyama kita semakin kuat, do dan don'ts kita semakin kuat. Asana kita juga tetap rajin kita latih, karena asana juga membawa kesehatan bagi tubuh fisik. Bukan hanya itu, asana juga mempersiapkan jalur-jalur tubuh, nadi kita, jalur meridian kita yang ada di pranamaya kosa atau tubuh eteris kita, agar kita siap memasuki meditasi yang lebih dalam lagi. Dan selanjutnya setelah asana ada pranayama. Latihan pranayama kita semoga dapat tetap kita latih. Saya juga telah banyak membagikan video-video pranayama. Nanti ke depannya juga ada beberapa teknik pranayama lagi yang akan saya berikan untuk Anda sekalian. Dan Pratyahara, Dharana, Dhyana, dan Samadhi yang telah saya babarkan pada kesempatan video kali ini, semoga dapat menjadi pengalaman Anda yang sangat luar biasa. Baik teman-teman sekalian, dan jika teman-teman ingin mendapatkan informasi tentang pelatihan yang diadakan di Kriya Yoga Nusantara, di mana kita juga melatih cabang-cabang yang tadi telah disampaikan, teknik-teknik kita juga di dalamnya sudah mengandung cabang-cabang Astanga Yoga dari Patanjali. Untuk informasi pelatihan yang diadakan Kriya Yoga Nusantara ada di deskripsi dari video ini. Untuk kontak number yang dapat dihubungi juga sudah ada di deskripsi yang ada di bawah video ini. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe YouTube channel dari Kriya Yoga Nusantara. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe, mungkin bisa subscribe. Caranya mudah sekali, tinggal klik saja tombol yang ada di bawah video ini. Karena tentunya subscribe dari teman-teman sekalian akan membuat saya semakin bersemangat untuk membuat konten-konten video berikutnya. Akhirnya saya Yvonne Sutrisna, terima kasih, salam cinta dan cahaya.